Bagaimana upaya pemerintah untuk menindaklanjuti ini untuk mempertahankan zero COVID-19 di Kabupaten Toba? Ya, memang ini harus kita kerjasama, di mana kita harus perlonggar dulu sekarang karena supaya terjadi pemulihan ekonomi. Wisatawan nanti kita welcome dulu ini, kebetulan kita ini ada di Lumban Bulbul. Ini kita memang ajak dulu, buka dulu untuk wisatawan supaya ada terjadi pemulihan ekonomi di sini. Nah, tapi tetap kita monitor terus, kita kontrol ke gereja, kita mohon supaya tetap dijaga prokes. Ketika ada kejadian tentunya langsung kita buat kebijakan perketat. Nah, tapi kalau sekarang ini memang masih agak kita longgarin supaya terjadi pemulihan ekonomi. Jadi sekali lagi yang kita lakukan gas rem ini yang masih kita lakukan, tetap kita monitor di mana-mana sampai ke dusun juga kita monitor. Nah, mohon kerjasamanya khususnya di tahun baru ini sama Natal ini supaya tetap kita menganggap bahwa masih kemungkinan terjadi gelombang ketiga seperti arahan daripada Pak Presiden, waspada di Natal dan tahun baru ini. Kami minta supaya perantau tidak usah datang dulu ke sini, dan kalau kita pun merayakannya kita sudah sampaikan supaya kita lakukan ibadah biasa tanpa perayaan-perayaan yang meriah. Wisatawan silakan datang, tapi sekali lagi tetap jaga prokes kesehatan di pantai dan maupun di kota-kota, di destinasi wisata. Secara spesifiknya Pak, kan ini udah menjelang Natal. Jadi banyak yang ingin untuk merayakan Natal. Tadi udah Bapak sampaikan. Secara spesifiknya apa himbauan untuk perayaan Natal ke setiap rumah ibadah Nasrani dalam kesempatan ini? Kita juga baru rapat Forkopimda. Kita sudah putuskan bahwa Natal dapat dilaksanakan di gereja-gereja maupun organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, cuma tetap yang kita sarankan yang kita minta di surat edaran itu supaya tidak dilakukan perayaan-perayaan yang meriah. Jadi ibadah-ibadah saja dan tetap mengikuti prokes kesehatan. Sekali lagi, ini belum kita normal penuh, maka kita laksanakanlah Natal itu yang penting maknanya bagi kita, bukan perayaannya. Demikian. Baik Pak. Jadi Pak, izin dulu Pak. Jadi dari jumlah desa 231 desa. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah Pak Bupati harus memahami definisi dari wisatawan itu terlebih dahulu ya. Jadi apakah perantau itu bukan wisatawan? Bagaimana arti wisata yang dimaksud? Itu dulu. Nah, kalau didefinisikan wisatawan itu adalah orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain yang dia kunjungi. Nah, kalau dari situ kami juga perantau wisatawan loh. Nah, pertanyaannya, terminologi apa yang dipakai oleh Pak Bupati untuk wisatawan itu? Kita boleh mendefinisikan wisatawan itu adalah orang yang datang dengan bawa banyak duit, sementara perantau tidak bawa duit. Nah, pertanyaannya adalah secara ekonomi, siapa yang paling banyak memberikan dampak ke warga setempat, warga Toba? Kita perantau ke sana dalam jumlah besar loh. Saya teringat dulu menjelang tahun 2019 bagaimana jalanan macet. Bukan 2019 tapi tiap tahun ya. Jalanan macet, kemudian tempat-tempat hiburan juga macet, banyak ramai dikunjungi. Saya teringat dulu tahun 2019 kapal pora-pora yang belum waktunya untuk beroperasi sudah dipaksakan beroperasi untuk menampung pengunjung ini yang begitu membludak. Nah, jadi perlu dipahami adalah bahwa pengunjung itu sangat memberikan dampak besar. Kita lihat pasar-pasar tradisional, tukang ikan banyak orderan, tukang daging, hiburan kecil di pinggir jalan, tenda-tenda di tempat wisata begitu ramai menjelang tahun baru. Warga Toba banyak menyewakan mobil
untuk dipakai oleh para perantau dan berapapun dibayar oleh mereka. Nah, tukang beca juga dapat benefitnya semua dari kelas menengah sampai ke bawah. Mereka menikmati benefitnya. Saya tanya, ada nggak wisatawan yang datang belanja ke pedagang-pedagang kecil yang di pinggir jalan itu dan ke pasar tradisional? Mereka itu, wisatawan itu tinggal di hotel loh. Nah, yang menikmati benefit siapa? Korporasi. Dan dampaknya juga lama loh dirasakan warga. Kalau kita perantau kan dampaknya langsung, duitnya cash, diterima oleh warga. Nah, jadi saya cukup geram ya melihat statement tersebut. Seolah-olah hanya kita perantau ini yang bawa virus, wisatawan tidak bawa virus. Mereka banyak duit, bawa duit, kita nggak bawa duit. Nah, kami juga ngerti loh prokes itu. Kita juga PCR. Nah, pemerintah itu adalah wajib menjaga balancing ekonomi.